Kita akan ngobrolin nih mengenai tren penthouse karena sedang ramai banget, Bu. Nah, untuk mengenai tren penjualan penthouse ini kan memang banyak saat diobrol ya saat pandemi. Lalu untuk sekarang apakah sudah pulih, Bu? Bagaimana situasinya, kondisinya? Silakan. Baik, saya mulai ya. Jadi untuk penthouse ini sebenarnya salah satu unit yang ditawarkan dalam satu entitas building di apartemen, ya. Dan memang belakangan saya rasa ada beberapa rilis yang kita dengar terkait bagaimana tren penjualan penthouse saat ini. Kalau boleh saya menganalogikan, penthouse ini di beberapa entitas bangunan apartemen ini sebagai high end ya, atau pasar tertinggi, pasar premium dari kelas kondominium. Jadi memang di tengah pandemi, koreksi yang cukup tinggi terjadi di segmen ini, di segmen high end yang saya rasa representasi dari keberadaan penthouse di apartemen saat ini. Itu koreksinya untuk harga jual bisa mencapai sekitar 8-12% di masa pandemi. Dan kalau kita lihat juga harga sewa untuk unit-unit penthouse atau unit premium tertinggi dari sektor apartemen, kita lihat juga harga sewanya memang cukup tertekan ya, terkoreksi bisa sampai kisaran 4% bahkan lebih. Jadi dengan kondisi demikian memang harga jual yang terkoreksi dan yang saya sebutkan harga-harga yang terkoreksi tersebut adalah harga dari pasar primer. Saya rasa akan lebih dalam lagi ketika kita melihat bagaimana transaksi atau harga yang terjadi pada unit-unit di pasar sekunder. Ya, dan saya rasa dengan demikian maka memang koreksi yang cukup tinggi terjadi di pasar high end ini atau di unit dengan kelas paling premium. Tidak bisa dipungkiri memang harga jualnya yang tinggi dan memang kita lihat di masa pandemi penjualan tertinggi untuk sektor kondominium ini terjadi di segmen middle ya. Dan memang juga stok untuk apartemen dengan kelas tertinggi ini hanya ada 4% di Jakarta. Jadi memang secara umum stoknya tidak terlalu banyak, tapi volumenya pun mengikuti dengan bagaimana ketersediaan segmen tersebut di pasar saat ini ya. Dan kalau dibilang apakah koreksinya besar, saya rasa cukup besar di antara segmen-segmen lain di pasar kondominium Jakarta saat ini. Oke, jadi memang untuk saat ini bagaimana, Bu? Situasinya apakah sudah pulih ya jika dibandingkan dengan pada Oke. saat pandemi lalu? Ya, jadi memang kalau di masa pandemi seperti koreksi yang saya sampaikan tadi ya cukup tinggi kisaran 8-12%, kita lihat memang untuk segmen high end atau yang bisa merepresentasikan penthouse dalam hal ini umumnya memang dihuni oleh ekspatriat atau WNA. Dan di masa pandemi kan kita tahu bahwa WNA banyak yang kembali ke negaranya. Namun saya rasa di akhir tahun lalu ya repatriasi sudah berjalan, ruang-ruang penthouse maupun apartemen high end sudah mulai diisi kembali oleh WNA. Namun memang proses ini ya proses bounce back ini tidak secara simultan langsung berbalik seperti pasar pra pandemi. Ya, kita memang melihat bahwa di awal tahun ini pergerakan sudah mulai terjadi dalam arti bahwa perbaikan harga sudah mulai terjadi, namun memang masih cukup challenging dan belum ada kondisi normal sebelum pra pandemi. Ya, baik tingkat hunian maupun rata harga ya atau harga yang ditawarkan di pasar primer di unit-unit high end atau di pasar-pasar penthouse saat ini. Oke, baik, memang sekarang udah terisi kembali, Bu ya. Tapi mungkin untuk situasinya masih lebih banyak saat pas pra pandemi begitu ya. Betul. Situasi pra-pandemi sebagai contoh aja ya, secara umum untuk apartemen di Jakarta, di tahun 2019 dan sebelumnya 3 tahun ke belakang, kebutuhan atau permintaan stok apartemen di Jakarta itu sekitar 15.000 unit. Ya, bahkan bisa lebih pada tahun-tahun di mana kita memang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di tengah pandemi di 2020 dan 2021 total permintaan tahunan apartemen itu hanya berada pada angka 5.000 saja.
ya, berarti koreksinya sekitar 70% dari apa yang terjadi sebelum pra-pandemi. Dan bagaimana di masa 2022 ya, atau di masa ketika kita masuk masa transisi endemi. Di 2022 relatif lebih baik, kami mencatat sampai akhir tahun 2022 permintaan tahunan sudah melampaui 5.000 unit. Namun memang belum kembali seperti masa pra-pandemi. Dalam arti belum juga mencapai 10.000 unit untuk permintaan tahunan. Jadi kita melihat memang indikasi positif dibandingkan masa pandemi, namun belum kembali normal seperti masa pra-pandemi. Oke. Namun berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk menjual penthouse tersebut Bu? Oke. Saya kalau boleh kasih analogi ya. Jadi di masa pandemi misalnya ya, satu unit building apartemen untuk high end atau kelas yang setara dengan penthouse ya, itu mampu menjual sekitar paling baik di angka 8 sampai 10 unit saja ya setahunnya. 8 sampai 10 unit saja setahunnya. Itu dalam kondisi yang paling bagus ya. Bahkan ada yang berada pada angka di bawah itu. Jadi bisa kita prediksikan bagaimana pergerakan ya, pergerakan transaksi untuk unit-unit high end apartment di Jakarta saat ini. Dan apakah kondisi tersebut juga berlaku saat ini? Jadi data yang saya ungkapkan tadi adalah data yang terjadi di 2022. Apakah akan terjadi di saat ini? Ya, kami memang melihat bahwa saat ini eh, terlihat lebih baik, namun memang pergerakannya belum terlalu signifikan. Ya, dalam arti masih cukup challenging. Kami memprediksi bahwa kondisinya akan relatif sama dengan tahun lalu, meskipun kita optimis ada perbaikan-perbaikan transaksi ya, sehingga performa secara keseluruhan akan membaik.